Di sebuah desa kecil nan subur di tepi sungai Sejiram, hiduplah seorang petani bernama Apang Alui. Sebenarnya sebutan petani kurang tepat disematkan padanya. Alih-alih rajin menggarap sawah, Apang Alui lebih dikenal sebagai pemuda pemalas yang hobinya tidur siang di bawah pohon rindang. Sawahnya seringkali ditumbuhi rumput ilalang lebih tinggi daripada padi, dan lumbungnya pun nyaris kosong melompong. Apang Alui tinggal bersama ibunya yang sudah renta. Sang ibu setiap hari menasihatinya agar rajin bekerja, namun nasihat itu bagai air yang jatuh di daun talas. Apang Alui tetap saja bermalas-malasan. Ia lebih suka menghabiskan waktunya untuk bermain kartu dengan teman-temannya atau sekadar bergosip di warung kopi. Suatu hari, saat Apang Alui sedang tidur siang di bawah pohon beringin yang rindang, ia dikejutkan oleh suara gemerisik di semak-semak. Ia membuka matanya dan melihat seekor rusa jantan yang besar dan gagah sedang merumput tidak jauh darinya. Mata Apang Alui berbinar-binar. Ia membayangkan betapa lezatnya daging rusa itu jika dipanggang. Ia juga membayangkan betapa kayanya ia jika menjual kulit rusa itu ke pasar. Dengan hati-hati, Apang Alui mendekati rusa itu. Ia berusaha menangkap rusa itu dengan tangannya. Namun, rusa itu sangat lincah. Ia berhasil menghindar dari tangkapan Apang Alui dan melarikan diri ke dalam hutan. Apang Alui merasa kesal dan marah. Ia tidak menyerah begitu saja. Ia mengejar rusa itu masuk ke dalam hutan. Ia terus berlari dan berlari, meskipun kakinya sudah terasa lelah dan napasnya sudah tersengal-sengal. Setelah berlari cukup jauh, Apang Alui akhirnya berhasil menangkap rusa itu. Ia menjerat kaki rusa itu dengan tali yang selalu dibawanya. Rusa itu meronta-ronta dan berusaha melepaskan diri, namun jeratan tali Apang Alui sangat kuat. Rusa itu akhirnya menyerah dan terdiam. Apang Alui merasa sangat senang dan bangga. Ia berhasil menangkap rusa yang besar dan gagah. Ia membayangkan betapa kayanya ia jika menjual rusa itu ke pasar. Namun, saat Apang Alui sedang memikirkan bagaimana cara membawa rusa itu pulang ke desa, ia melihat seekor harimau yang besar dan lapar sedang mengintai dirinya dari balik semak-semak. Apang Alui merasa sangat takut dan panik. Ia tahu bahwa ia tidak akan mampu melawan harimau itu. Ia hanya bisa pasrah dan menunggu ajalnya tiba. Namun tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia teringat akan cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang bagaimana cara mengelabui harimau. Ia kemudian mencoba mempraktikkan cara-cara itu. Apang Alui berpura-pura mati. Ia menjatuhkan diri ke tanah dan memejamkan matanya. Ia berharap harimau itu akan mengira bahwa ia sudah mati dan tidak akan menyerangnya. Harimau itu mendekati Apang Alui dengan hati-hati. Ia mengendus-endus tubuh Apang Alui. Ia memastikan bahwa Apang Alui benar-benar sudah mati. Setelah yakin bahwa Apang Alui sudah mati, harimau itu kemudian beralih perhatiannya kepada rusa yang terikat di dekat Apang Alui. Harimau itu mulai memakan rusa itu dengan lahap. Apang Alui membuka sedikit matanya dan melihat harimau itu sedang memakan rusa yang berhasil ditangkapnya. Ia merasa sangat marah dan kesal. Ia merasa bahwa usahanya untuk menangkap rusa itu sia-sia belaka. Namun, Apang Alui tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menunggu harimau itu selesai makan dan pergi dari tempat itu. Setelah harimau itu selesai makan dan pergi dari tempat itu, Apang Alui segera bangun dan melarikan diri secepat mungkin. Ia tidak berani kembali ke tempat itu karena takut harimau itu akan kembali dan menyerangnya. Apang Alui berlari tanpa henti hingga akhirnya tiba di desanya. Ia langsung pulang ke rumah dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada ibunya. Ibunya mendengarkan cerita Apang Alui dengan seksama. Setelah mendengar cerita itu, ibunya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia merasa prihatin dengan kebodohan dan kemalasan anaknya. Ibunya berkata, "Apang Alui, kamu memang bodoh dan pemalas. Kamu sudah diberi kesempatan untuk mendapatkan rezeki, tetapi kamu malah menyia-nyiakannya. Seharusnya kamu tidak hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan rusa itu, tetapi juga bagaimana cara menjaganya agar tidak direbut oleh orang lain.
Apang Alwi merasa malu dan menyesal mendengar perkataan ibunya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah melakukan kesalahan yang besar. Ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya karena kebodohan dan kemalasannya. Apang Alwi kemudian berjanji kepada ibunya bahwa ia akan berubah menjadi orang yang lebih rajin dan cerdas. Ia akan belajar dari pengalamannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Sejak saat itu, Apang Alwi mulai rajin bekerja di sawah. Ia tidak lagi bermalas-malasan dan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau bergosip di warung kopi. Ia juga belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman tentang bagaimana cara bertani yang baik dan benar. Berkat kerja kerasnya, sawah Apang Alwi menjadi subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Lumbungnya pun penuh dengan padi. Ia tidak lagi hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Apang Alwi juga menjadi orang yang lebih cerdas dan bijaksana. Ia selalu berpikir panjang sebelum bertindak dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ia juga selalu berusaha untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Apang Alwi akhirnya menjadi seorang petani yang sukses dan dihormati oleh seluruh masyarakat desa. Ia menjadi contoh bagi pemuda-pemuda lain untuk rajin bekerja dan belajar dari pengalaman. Cerita Apang Alwi mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketekunan, pembelajaran, ketelitian, kerjasama, dan kemauan untuk berbagi.